ya Bapak dengar itu di bengkel kok ribut sekali ya. Kasihan teman-teman guru, anak-anak juga yang belajar ya. Anak-anak itu kok bisa ribut-ribut itu ya. Kenapa? Ini masa kenapa ribut-ribut sama Agus nih? Ini Agus saya ngambil barang di bengkel Pak, katanya mau bawa pulang Pak. Gitu ya, benar ya yang dikatakan oleh Pak Agus. Benar Pak. Itu ya apa ya di sini nah, yang namanya apa orang berbuat salah itu wajar ya, siapa juga pernah berbuat salah ya itu ya, tapi sekarang bagaimana kita bisa ya sama-sama berpikir ya memperbaiki masalah yang tadi ya, bukan masalah ini, memperbaiki kondisi ini kan yang kita akan bicarakan sebentar ya. Nah, mungkin di sini Agus punya alasan tertentu kenapa melakukan tindakan itu. Ya, kenapa Agus kok bisa seperti itu? Di rumah jam nggak ada kabar Pak, makanya saya ambil di bengkel aja Pak. Ya, apa-apa. Tapi yang harus lakukan itu, Agus sudah merugikan orang lain. Gitu. Apa yang harus lakukan tadi? Apalagi tadi ya Pak dengar penunjuk pasar kan? Ya, penunjuk pasar berusaha memberikan teguran atas kesalahannya. Namun sebenarnya di sini Bapak tidak membahas kesalahan, tapi supaya Agus bisa memperbaiki kesalahan. Ya, kira-kira apa yang Agus belum bisa tunjukkan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat di sini kan. Ya, pastinya kita sudah buat keyakinan kelas, kita sepakati bersama-sama seperti itu. Ya, di sini anak-anak kan tujuannya adalah apa? Mengindahkan keyakinan kelas itu, serta ya mengikuti ya keyakinan kelas yang sudah buat. Kira-kira Agus apa yang belum yang Agus tunjukkan dari keyakinan kelas kita? Ya, Agus. Tidak mengambil barang milik orang lain dan menghormati guru dan teman. Jadi Agus masih ingat ya, benar ya tentang keyakinan kelas kita bahwa kita memang harus saling menghormati, saling menghargai ya tadi ya, menghargai. Kira-kira apa lagi yang belum Agus tunjukkan selain itu? Bersikap jujur pada orang lain Pak. Ya, betul ya, kita harus bersikap jujur ya, apalagi dengan diri sendiri ya, jujur dengan diri sendiri dulu, itu ya. Nah, Bapak harapkan itu ya, mungkin di sini Agus sudah artinya meyakini diri ya, yakin akan keyakinannya yang sudah kita buat. Ya, terus bagaimana? Ya kalau kita melihat dari keyakinan itu, nanti harus sudah menjelaskan ya kita harus jujur ya dengan diri sendiri ya, terkait tadi harus mengambil barang itu kan ya, mengambil barang. Agus merasa bagaimana perasaannya Agus pada saat Agus mengambil barang tadi dari berdua sama pasar. Bagaimana perasaannya? Senang Pak bersama memiliki barang yang saya tidak miliki Pak. Begitu ya. Ya tentu senang ya, apa yang artinya yang Agus rasakan yang Bapak bisa lihat dari wajahnya Agus kan. Tetapi di sini Agus perlu Agus perhatikan namanya rasa senang ya, yang kita dapatkan itu ya, bisa kita cari ya gitu ya, rasa senang itu tanpa merugikan orang lain ya, tanpa merugikan. Mungkin rasa senang Agus bisa dilakukan atau tindakan lain mungkin ya, bukan mengambil barang milik orang lain ya, Agus ya. Nah, mungkin dari situ kira-kira tadi alasan Agus menghormati ya, tadi ya menghargai gitu kan, teman-teman jujur pada diri sendiri kan, seperti itu. Nah, kira-kira sekarang apakah Agus mau memperbaiki masalah ini? Oh Pak. Oh ya, kalau memang Agus mau memperbaiki masalah ini, ya itu Agus ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, coba jelaskan. Ya, saya
Jadi harus bangga ya pastinya kan, menjadi orang yang seperti apa tadi, yang bisa menghargai, bisa jujur ya dengan seperti itu. Nah, kalau begitu, kalau memang kita harus tadi sudah mau memperbaiki kesalahannya, ya mari kita sama-sama ya bagaimana kita memperbaiki masalah ini. Ayo kita perbaiki ya. Tidak apa-apa ya harusnya. Bapak saya terima kasih. Permisi Pak. Oh ya, silakan duduk. Ya Pak. Agus, selamat siang Agus. Siang Pak. Tumben ketemu Bapak di sini. Ya Pak, Nah, tadi kenapa saya ini? disuruh menghadap Bapak. Oh gitu. Oh, yang menyebabkan Agus disuruh menghadap Bapak ada apa ini? Kenapa ini? Aduh, kalau itu malu saya bilangnya Pak. Ya nggak apa-apa, Gus. Nggak usah malu sama Bapak. Kita kan di sini ya sama-sama lah bisa bicara ya berdua seperti itu. Santai saja di sini, ya. Ya, Bagaimana? jadi gini Pak. Coba cerita. Saya kan punya teman namanya Dian. Nanti kan Dian itu berjalan, saya terus pakai sliding saya itu sepatunya keles. Oh seperti itu ya, nggak apa-apa Gus. Ya di sini kan semua pasti ya punya kesalahan kan, pernah berbuat salah ya kan seperti itu. Tetapi kan sesuatu yang Agus lakukan itu ya karena merugikan orang kan, sampai merusak ya tadi ya, merusak barang sepatunya gitu. Nah di sini gimana perasaannya Agus sebenarnya saat itu? Senang sih Pak. Ya, pada saat itu kan sedang ini ya, pembelajaran berlangsung. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kira-kira kok bisa sampai bercanda seperti itu? Kenapa? Kan pas itu nggak ada guru yang masuk soal jam kos. Saya bosan di kelas Pak. Jadi saya main-main sama teman-teman di kelas. Begitu, bosan berarti ya. Di sini ya perlu kebebasan pastinya ya kan. Ya tetapi yang artinya ada kok cara lain yang memang Agus bisa lakukan ya, selain tadi bercanda ya sama temennya kan, bercanda sama temennya ya, adalah hal-hal lain yang memang Agus bisa lakukan tanpa ya mengganggu atau merusak milik orang-orang lain ya. Tadi seperti Pak bilang di awal, tidak apa-apa. Artinya memiliki semua orang pasti pernah mengalami atau bertindak salah. Tapi di sini Bapak tidak membahas tentang kesalahan dari Agus kan. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama gitu kan, sama-sama ya artinya membahas atau memperbaiki permasalahan Agus ini gitu ya, supaya Agus nanti tidak laporkan lagi kan gitu sama temennya gitu ya. Kasihan temennya itu sepatunya udah rusak kan, artinya sudah merugikan gitu ya. Ya selanjutnya bagaimana kita di sini mungkin ada alasan Agus tadi bilang, alasan Agus apa tadi? Bosan Pak. Ya bosan ya, itu alasannya ya Bapak mengerti. Tapi kan memang seperti Pak bilang, alasan itu hanya ya perlu kita pikirkan lagi ya. Ya kita perlu ikuti keyakinan yang kelas kita buat. Kalau di kelas itu kita harus seperti apa, bersikap seperti apa kan gitu. Ya mungkin Agus bosan ya, Bapak juga pernah seperti itu kan. Tetapi ya alangkah baiknya gitu kan, apa yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain. Nah, terus dari keyakinan kelas yang Agus sudah buat, apa kira-kira yang tidak Agus tunjukkan di sana? Ya, yang mencerminkan apa gitu di sana yang Agus tidak tunjukkan dari keyakinan kelas itu? Tidak main-main di kelas saat jam pembelajaran Pak. Nah, begitu. Artinya tidak main-main itu kenapa? Dari keyakinan kelas itu kan ada tidak menghargai mungkin itu atau yang lain mungkin.
Apa kira-kira? Tertib saat jam pembelajaran, Pak. Ya betul. Nah, itu artinya apa? Artinya Agus harus ya? Tidak bermain saat jam pelajaran dan bermain saat jam istirahat saja, Pak. Ya, istirahat saja kan, itu kan bisa dilakukan seperti itu kan. Ya, Pak. Dari keyakinan kelas yang Agus sudah sepakati kan, udah Agus buat itu kan bisa diterapkan gitu kan. Kira-kira yang ditunjukkan itu tadi Agus bilang tidak bermain ya pada saat jam pembelajaran gitu kan. Itu artinya apa yang Agus tidak tunjukkan di sana? Ya? Saya melanggar ketertiban kelas, Pak. Ketertibannya di sana ya. Berarti keyakinan kelas yang kita sepakati itu adalah ketertiban di sana kan, ya? Ya, Pak. Nilai ininya kebajikannya situ ada ketertiban kelas kan, ya. Nah, terus kira-kira gimana perasaannya Agus saat itu yang Agus lakukan? Pas saya melakukannya, saya senang aja, Pak. Senang. Ketawa-ketawa sama teman yang lain. Itu ya, itu dah seperti Bapak bilang ya, kalau rasa senang itu juga bisa Agus lakukan tanpa mengganggu teman, apalagi merusak ya tadi ya, merusak barang milik orang lain. Nah, seperti itu. Ya mungkin Agus sudah ingat ya tentang keyakinan kelas kita yang kita sepakati gitu bersama-sama. Ya, dan yang selanjutnya itu kan Agus mau nggak memperbaiki masalah ini? Mau, Pak. Ya, kalau Agus memang mau memperbaiki masalah ini, apa kira-kira yang akan Agus lakukan? Mungkin Agus ingin menjadi orang yang seperti apa di sana? Ya. Saya bisa jadi orang yang disiplin saat jam pelajaran dan di sekolah, Pak. Ya, itu kan Agus ingin seperti itu ya. Berarti sudah akan menerapkan keyakinan kelas kita ya. Nah, bagus sekali ya. Memang kita sejatinya harus menjaga ketertiban kelas kita ya, tidak mengganggu orang kan itu, apalagi merusak barang milik orang lain. Itu ya, kalau misalnya Agus sudah mau memperbaiki masalah ini ya, ayo kita sama-sama ya cari ya bagaimana kita memperbaiki masalah ini ya, mencari cara bagaimana kita memperbaiki masalah ini untuk selanjutnya ya. Baik ya, itu mungkin itu dari Bapak, gimana kita bisa nanti akan bahas lebih lanjut masalah kita ini ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Profesor Dharma dari SMK Negeri 1 Pak Susut. Setelah saya melakukan praktek segitiga resolusi ini bersama Pak Agus, saya merasa senang karena dengan melakukan segitiga resolusi ini, saya merasakan bahwa saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan lebih nyaman dan tanpa tertekan. Saya juga merasa lebih dihargai tanpa adanya perasaan dihakimi. Terima kasih dari saya, Om Santi Santiago.